Baik, saya akan memulai pidato ini dalam 3, 2, 1. Merokok di Indonesia itu sendiri menjadi konsumtor yang cukup banyak, jumlahnya bisa mencapai ratusan juta orang. Kemudian Indonesia juga menjadi salah satu pasar terbesar di dunia, menjadi konsumtor paling banyak. Ini tidak memungkiri bahwa konsumtor bisa berasal dari mana saja, baik pria, wanita, dan bahkan anak kecil yang masih di bawah umur telah merokok. Bisa dilihat di lingkungan sekitar, banyak anak kecil terutama yang sudah merokok. Mereka merokok layaknya orang dewasa yang menghabiskan banyak sekali putung rokok. Kemudian faktor lingkungan menjadi pemicu utama mereka. Mungkin saja ia melihat orang tuanya merokok atau teman-temannya merokok atau mereka ditawari untuk merokok. Kemudian ada rasa penasaran dari diri mereka, kemudian mereka menjadi perokok aktif dan teradiktif oleh nikotin yang terdapat pada rokok tersebut. Ini sungguh memprihatinkan dilihat dari kondisi-kondisi tersebut. Melihat mosi perdebatan kali ini, kami sangat mendukung pelarangan bahwa merokok di ruang publik berbahaya. Saya akan memberikan beberapa alasan mengapa merokok di ruang publik itu dilarang. Yang pertama, rokok dapat menyebabkan kebakaran di ruang publik. Kami misalkan ada seorang yang merokok, kemudian ia membuang putung rokok tersebut, lalu ia bersikap acuh dan tidak membuang pada tempat yang seharusnya. Kemudian putung rokok tersebut masih terdapat percikan api dan belum dimatikan seluruhnya. Let's say dia nggak ngeh atau nggak tahu bahwa membuang putung rokok itu tersebut di tempat tersebut itulah berbahaya. Kemudian setelah ia membuang putung rokok tersebut, terdapat bahan-bahan yang dapat memicu kebakaran seperti kertas, daun-daun kering, plastik yang bisa dalam sekejap dapat menyebabkan kebakaran. Dan tidak sedikit kasus yang menyebutkan rokok dapat menyebabkan kebakaran maupun di ruang publik maupun di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kesehatan masyarakat. Kami sangat memprihatinkan bagi perokok yang pasif. Bagi perokok aktif, mereka cenderung tidak aware, tidak peduli terhadap sekitar, bahwa kami sebagai perokok, maksudnya kami yang bukan perokok, dapat menyebabkan perokok pasif dari asap yang dihasilkan oleh rokok tersebut. Kemudian mereka tidak peduli bahwa itu juga dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi dia, maupun bagi orang lain. Terutama kami menekankan pada orang tua dan anak-anak kecil. Bahkan orang yang tidak pernah merokok sekalipun, ia tidak menyadari bahwa ia telah terjangkit oleh asma atau penyakit dalam lainnya. Walaupun ia merasa ia tidak pernah merokok sekalipun dalam seumur hidupnya. Dan ternyata ia terjangkit oleh perokok aktif di luar sana. Kemudian walaupun ada orang yang aware, maksudnya yang tidak merokok, ia telah menegur si perokok aktif tersebut, tapi perokok aktif tersebut malah marah-marah. Itu tidak sedikit orang yang melakukan hal tersebut, dan bisa dibilang orang tersebut itu anti kritik, dan biasanya itu orang-orang tua. Kemudian walaupun kita sudah melakukan tindakan preventif, yaitu memakai masker, tetapi tetap saja kita tidak tahu bahwa berapa banyak asap yang terhirup oleh tubuh kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan terhadap anak-anak.
Dengan mengurangi orang yang merokok di sekitar mereka dapat memicu terjadinya asma pada anak-anak. Dan karena tubuh anak-anak ini sangat sensitif dan sangat rentan terhadap penyakit, apalagi balita, ini juga menjadi suatu tindakan yang preventif yang bisa kita lakukan. Bagaimana jika anak tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk membayar pengobatannya? Bagaimana jika anak tersebut yang terjangkit perokok aktif tersebut mendapatkan asma, maksudnya asma, dan ia berasal dari keluarga tidak mampu membayar pengobatannya, apakah tidak kasihan? Solusi yang bisa kami berikan adalah memasang tanda tidak boleh merokok. Kemudian menegakkan kebijakan larangan merokok perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Bisa juga dengan melakukan tindakan penguncilan sosial. Yang saya maksud di sini adalah apabila ada seseorang yang masih saja melanggar peraturan tersebut, kita bisa melakukan peneguran terhadap orang tersebut. Misalkan, seharusnya kamu sudah besar, tetapi kamu tidak bisa membaca peraturan yang sudah sangat jelas dituliskan. Kemudian selayaknya orang dewasa, seharusnya kita bisa dapat berpikir secara kritis. Walaupun pengurangan perokok aktif di Indonesia sangat sulit dikurangi, kita setidaknya sudah melakukan tindakan pencegahan. Sekian dari saya, terima kasih.